Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang fungsi. Ini merupakan bagian awal materi kalkulus 1. Langsung saja. Sebelumnya kita akan mengenal sistem koordinat kartesius. Jadi koordinat kartesius, apa yang dimaksud dengan sistem koordinat kartesius? Kita sudah mengenal ya, ada sumbu X dan sumbu Y. Ini namanya, dan di tengah ini adalah titik 0,0 atau XO atau O ya. Jadi kita mengenal juga koordinat kartesius ini sebagai XOY. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita punya 4 daerah di sini. Yang pertama kita sebut kuadran 1. Yang ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi bidang kartesius ini kita sebut juga bidang datar, karena ada sumbu X-nya merupakan bilangan real ya. Jadi XOY ini kita tulis juga sebagai R kuadrat, yaitu R kali R bilangan real. Jadi pasangan bilangan real ya. Ini bisa kita tulis sebagai pasangan X, Y, di mana X dan Y-nya adalah bilangan real. Jadi sebenarnya koordinat kartesius itu berisi titik-titik ya, titik-titik X, Y atau A, B, di mana keduanya merupakan bilangan real. Jadi misalnya kita punya suatu titik di sini, titik, lalu kalau kita tarik garis ya, nah ini misalkan titiknya kita namakan titik P, yaitu A, B koordinatnya. Ini berarti di sumbu X-nya nilainya adalah A, kemudian di sumbu Y-nya nilainya adalah B. Jadi P itu merupakan titik A, B. Nah, kalau kita lihat kuadran-kuadran ini, apa bedanya? Kuadran 1 nilai X dan Y-nya keduanya positif. Jadi kalau kita tulis kuadran 1 itu sebenarnya adalah himpunan X, Y, di mana X-nya bilangan positif atau besar 0, Y-nya juga besar 0. Jadi kita contohkan di sini tadi titik P, A, B, A-nya karena X-nya ke kanan ya, bilangan positif, Y-nya juga positif. Kemudian kuadran 2, kalau kita lihat kuadran 2 adalah himpunan titik X, Y. Nah, kita lihat di kuadran 2 ini bagaimana? Karena nilai X-nya di sebelah kiri 0 ya, berarti bilangan negatif, karena kita tahu di sumbu X itu di sini ya misalkan 1, 2 gitu. Berarti di kirinya min 1, min 2. Jadi di kuadran 2 ini kita punya nilai X-nya. Misalnya kalau kita ambil titik di sini ya, ini dengan min 2, berarti X-nya negatif tapi Y-nya positif. Karena nilai Y-nya di atas 0 ya. Berarti kita punya X kecil 0 sementara Y besar 0. Nah, untuk kuadran 3 itu bagaimana? X, Y, di mana
Kalau di kuadran 3 berarti semuanya negatif ya. Ini min 1, min 2, X nya negatif, X kecil 0 dan Y juga kecil 0. Nah, untuk kuadran 4 pasti kalian bisa tahu ini. Kuadran 4 X nya bagaimana? X nya positif tetapi Y nya negatif ya. Mungkin kita tulis di sebelah aja ya. Jadi dilihat di sini daerah kuadran 4 ini nilai X nya positif, ini ada 2 dan Y nya negatif. Jadi K4 kuadran 4 adalah himpunan titik X, Y di mana X nya bilangan positif tetapi Y nya negatif. Seperti itu kira-kira ya. Atau kalau mau kita tulis di sini kembali, berarti kalau di kuadran 1 ini X besar 0, tadi Y besar 0. Di kuadran 2 X nya negatif kecil 0, Y nya besar 0 positif. Kemudian di kuadran 3 ini X nya karena berada di kiri ya, nah kecil 0, Y kecil 0 juga. Kemudian yang ini X nya besar 0, Y kecil 0. Itu kita sebut sebagai kuadran ya, kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah selanjutnya kalau kita punya 2 titik, jadi kita akan mendefinisikan jarak 2 titik. Jarak 2 titik. Misalnya kita punya titik P, kita namakan saja X1, Y1, dan misalkan kita punya Q X2, Y2. Maka jarak titik ya, kita hapus saja. Jarak titik P dan Q kita lambangkan dengan PQ, yaitu akar dari X1 kurang X2 kuadrat ditambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Jadi selisih antara X1 dengan X2 lalu Y1 kurang Y2 dikuadratkan. Nah, kenapa bisa begini? Sebenarnya ini adalah kita menggunakan Pythagoras ya sebagai contoh. Misalkan kita punya di sistem koordinat nih X, Y, ada X1, Y1. Ya, kita misalkan saja titiknya di sini, ada titik, lalu ada titik lagi di sini. Nah, yang ini kita anggap ya ini bebas sebenarnya. Ini kita misalkan X1 dan ini Y1. Jadi titik ini X1, Y1 dan titik kedua adalah X2 ini ya Y2. Nah, yang dikatakan jarak berarti garis lurus ya, dari titik pertama ini titik P, anggap P ini ke titik Q. Berarti jaraknya adalah garis lurus. Nah, bagaimana kita menentukan jarak P ke Q? Seperti biasa ya, kita punya Pythagoras, kita bisa gambarkan ini menjadi sebuah segitiga siku-siku. Nah, berarti PQ adalah sisi miring. Nah, untuk yang ini adalah jarak dari X1 ke X2. Kemudian yang ini Y1 dan selisih antara Y1 dan Y2 karena ini sejajar dengan yang ini ya. Nanti kita kurangi. Jadi bebas mau X1 kurang X2 ataupun X2 kurang X1 sama saja ya. Tetapi kalau ini kita tahu bilangan yang lebih besar X2, berarti kita nulisnya X2 kurang X1 jarak dari sini. Kemudian yang tegak ini adalah
Y2 kurangi Y1. Jadi selisihnya yang positif ya. Lalu kita kalau mencari PQ menggunakan Pitagoras, berarti kuadrat dari PQ adalah kuadrat dari jumlah kuadrat sisi miringnya ini. Nah, oleh karena itu PQ adalah akar ya, karena tadinya PQ kuadrat dulu, PQ kuadrat terus di atas saja. Jadi kalau di gambar ini PQ kuadrat sama dengan menggunakan Pitagoras X2 min X1 kuadrat ditambah kuadrat dari sisi siku-siku lainnya, yaitu Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Berarti kalau mencari PQ tinggal akarnya. Jadi kalau PQ sama dengan akar dari ini. X2 kurang X1 sama saja. Kalau dikuadratkan sama aja dengan, ya ini bebas ya. Jadi boleh kalau menggunakan X2 kurang X1 ataupun X1 kurang X2, hasilnya pasti sama. Nah, untuk contoh, misalkan kita punya titik P, anggap saja 3,5, lalu titik Q-nya adalah contoh ya 6,1. Nah, berapa jarak PQ? PQ sama dengan akar dari ya selisih X ya. Boleh 3 kurang 6 atau 6 kurang 3, bebas. 3 kurang 6 kuadrat ditambah 5 kurang 1 kuadrat. 3 kurang 6 berapa? Min 3 ya, kuadrat ditambah 5 kurang 1, 4 kuadrat. Jadi ini 9 ditambah 16 jadi 25, berarti akarnya 5. Jadi jarak dari titik P ke Q adalah 5 ya, 5 satuan. Selanjutnya kita membahas tentang garis lurus. Garis lurus, persamaan garis lurus itu secara umum adalah AX plus BY plus C sama dengan 0, dimana A dan B tak semua 0, artinya salah satunya boleh 0, tapi tidak boleh kedua-duanya ya. Karena kalau A dan B keduanya 0, berarti tinggal konstanta aja. Tidak akan benar nanti ya. Kalau misalnya yang tersisa C sama dengan 0, berarti hanya sebuah titik pada garis ya, bukan pada bidang lagi gitu. Oke. Selanjutnya persamaan garis ini ada yang kita sebut sebagai gradien ya. Kadang kita juga menulis persamaan garis itu sebagai Y sama dengan MX tambah C, dimana M-nya ini kita namakan sebagai gradien. Jadi koefisien dari X nya M adalah gradien garis G atau kemiringan. Gradien garis G. Jadi gradien itu kemiringan garis G, atau kita sebut, atau di sini terlihat sebagai koefisien dari X ketika persamaannya berbentuk Y sama dengan MX tambah C.
Dan kita bisa juga mencari gradien dari bentuk garis di atas ya. Secara umum bentuknya kan AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini kalau kita ubah yang AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini kita bisa mendapatkan bentuk seperti ini. BY nya tetap di kiri, AX nya kita pindah ke kanan jadi min AX min C ya. Lalu kita bagi dengan B, jadi min A per BX dibagi B juga, yang ini C per B. Nah, berarti persamaan garis ini mempunyai gradien M, yaitu koefisien dari X di sini apa? Min A per B. Jadi kita bisa menemukan gradien garis apapun ya. Kalau diubah menjadi bentuk Y sama dengan ya koefisien dari X-nya, itulah yang merupakan gradien. Selanjutnya, bagaimana menyusun persamaan garis ya? Persamaan garis yang diketahui itu melalui persamaan garis G melalui titik. Kita misalkan sebuah titik P X1, Y1 dan gradiennya M. Gradiennya M, maka kita bisa menyusun persamaan garis. Ini sudah dikenal juga waktu di sekolah ya, di SMA. Y min Y1 adalah M kali X min X1. Nah, kalau bentuk ini ya, misal ya, contoh, tentukan persamaan garis melalui titik 3,2 dan gradien 4 misalnya ya. Jadi titiknya 3,2, gradiennya 4. Nah, kita ulang lagi, 3,2, M-nya sama dengan 4. Maka menurut rumus tadi Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y dikurangi Y1-nya di sini 2 ya. Karena ini X, Y-nya 3,2, 1, Y1, M-nya 4, kemudian X min X1 berarti X min 3. Kita selesaikan, kita kali yang sebelah kanan, 4X. 4 kali min 3 min 12, yang ini Y min 2. Sehingga 4X, ya ini min 2 nya kita pindahin ke kanan jadi plus 2, sehingga diperoleh Y sama dengan 4X min 12 tambah 2 min 10 ya. Nah, terlihat koefisiennya di sini, koefisien X-nya 4 ya. Nah, ini yang tadi dikatakan gradiennya sama dengan 4. Nah, jadi kita sudah membuat persamaan garis. Bagaimana jika dua garis tegak lurus ya? Kondisi dua garis tegak lurus. Tegak lurus itu bagaimana? Saya kalau kita punya sebuah garis ini, ada garis lain yang memotong dan itu tegak lurus ya, seperti sumbu X dan sumbu Y itu kan tegak lurus. Nah, di sini membentuk sudut 90 derajat. Misalnya ini garis G, ini garis H, jadi tegak lurus. Kita lambangkan G tegak lurus H. Nah, kalau kita punya dua garis yang tegak lurus, itu ciri-cirinya apa? Misalkan kalau garis G kita kasih persamaan
Y sama dengan mx tambah n, mx ditambah n ya. Lalu misalkan garis H kita punya persamaan yaitu Y sama dengan px ditambah Q ya. Jadi garis G gradiennya M, garis Y gradiennya P. Garis yang tegak lurus itu jika dan hanya jika, jadi G dan H itu tegak lurus jika dan hanya jika hasil kali gradiennya yaitu M dikali dengan P sama dengan 1. Atau waktu di sekolah ada dua gradien M1 dan M2, kita menulisnya M1 kali M2 sama dengan 1 ya. Sama dengan min 1. Hasil kali gradiennya adalah negatif 1. Kemudian bagaimana menentukan jarak titik ke garis? Jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis, misalnya kita punya titik, kita ingin mencari jarak titik R x0, y0 ke garis G AX plus BY ya, persamaan garis umum ya, AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, menentukan jaraknya, jadi ya kalau di sekolah belajarnya titik ke garis pada dimensi 3 ya. Nah, ini sembarang kalau kita punya sebuah titik, anggap saja ini titik R, lalu ada persamaan garis ya, maka ya kita tahu jarak itu tegak lurus ya. Nah, ini yang dikatakan jarak dari titik ke garis, ini garis G ya, ke garis G. Ini dikatakan jarak, kita lambangkan D, distance, jarak. Jadi kita tulis D atau jarak D dari titik R ke garis G. Nah, ini kurang jelas tulisannya. Ke garis G sama dengan nilai mutlak. Kita mengganti persamaan AX dengan A, kita substitusiin X-nya yaitu X0 plus BY0 plus C ya, nilai mutlak ini dibagi dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi akar dari yang koefisien X dan Y nya tadi A dan B ya. Nah, ini merupakan jarak titik ke sembarang garis. Nah, untuk contohnya bagaimana? Ya, misal aja ya, kita punya persamaan garis titik dulu ya. Kita misalkan punya titik R adalah 2,5, lalu garisnya G yaitu 2x min Y sama dengan 6. Bagaimana menentukan jaraknya? Jadi D atau jarak tadi, nilai mutlak kita substitusi ya, persamaan garisnya belum berbentuk AX plus Y, ini kita ubah dulu biar terlihat ya. Persamaan garis ini bentuk umumnya tadi adalah AX plus BY plus C. Berarti ini 2X min Y. Nah, ini namanya pindah ke kiri, min 6 sama dengan 0. Barulah ini yang kita gunakan menentukan jarak, yaitu D. Berarti nilai mutlak harusnya 2X, kita ganti X-nya dengan yang di sini X0 ya. Nah, 2 kali 2
dikurangi Y, berarti dikurangi 5 kurangi 6, seperti itu, dibagi akar dari koefisiennya ini 2 ya, 2 yang ini kita ambil 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Yang atas kita lihat 2 kali 2 4 kurangi 5 kurang 6, ya langsung aja hasilnya ya, 4 kurang 5 min 1 berarti min 7. 4 kurang 5 min 1 kurang 6 ya, jadi min 7. Nilai mutlak dibagi dengan akar yang di bawah berapa? 4 tambah 1 ya, 4, 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1, berarti akar 5. Jadinya ini, nah nilai mutlak dari min 7 adalah 7 per akar 5. Nah ini kalau kita jadikan bentuk rasional, 7 per 5 akar 5. Nah seperti ini ya. Nah sekarang kita masuk ke fungsi real. Jadi judulnya adalah fungsi real dan grafiknya. Bagaimana menggambar fungsi. Nah kalau fungsi itu kita punya misalkan 2 himpunan ya, tentu saja kita di bilangan real ya. Misalnya ini ilustrasinya, ini bilangan real, ini juga himpunan bilangan real. Nah kita punya subset dari bilangan real, bagian di dalamnya kita lambangkan misalnya himpunan A. Nah kemudian ini dipetakan ke bilangan real. Jadi kita punya misalkan sebuah titik di himpunan A, anggap saja titik X. Nah, titik X ini dipetakan oleh F. Jadi kita pakai warna beda aja. X dipetakan oleh F menjadi Y gitu ya. Jadi titik Y di sini. Pemetaannya kita namakan F ya, fungsinya F. Jadi memetakan X ke Y. Nah ini Y ini kita sebut juga sebagai Fx, hasil petanya ya. Atau kita sebut juga dengan himpunannya nanti kita namakan rank. Jadi ini kan hanya salah satu titik di A ya, yang dipetakan X menjadi Y atau kita X menjadi Fx. Himpunan A ini kita sebut sebagai DF atau domain F ya, daerah asal yang dipetakan gitu oleh F. Ini kita lambangkan DF, domain F, yaitu himpunan A. Dipetakan hasil pemetaan semuanya yang sudah kita lingkar di sini kita namakan RF, yaitu rank ya, daerah hasil. Nah seperti itu kalau kita melihat sebagai pemetaan ya, fungsi sebagai satu pemetaan. Kita juga bisa pada diagram Cartesius dia berupa grafik itu, diagram ada gambarnya. Kita definisikan saja secara formal apa itu fungsi real ya. Jadi F fungsi dari A yang merupakan subset dari bilangan real ke bilangan real, dipetakan lagi ke bilangan real. Jadi F dari A ke R itu apa? Adalah suatu aturan yang mengaitkan setiap unsur di A, jadi setiap anggota A ya, setiap unsur di A
dengan tepat satu unsur. Di R, yaitu kalau pemetaannya dari A ke R. Kalau pemetaannya dari A ke B, berarti setiap unsur di A dengan tepat satu unsur di B ya, di himpunan. Itu. Kemudian, jadi intinya setiap unsur di A itu harus dipasangkan ya. Kalau kita dulu belajar waktu sekolah mungkin ini misalkan himpunan A, nah, ini misalkan himpunan B gitu. Himpunan A nya misalkan terbatas ya, ada X ya, jangan X ya, misalnya ada A, B, C ya. Kemudian ini 1, 2, maka yang dikatakan fungsi A nya harus punya pasangan gitu. A misalnya dipetakan ke 1, B ke 2. Nah, C juga harus dipasangkan. Kalau C nya tidak dipasangkan berarti ini bukan fungsi. Misalkan C dipasangkan juga ke 2. Yang penting setiap anggota A terpasangkan gitu ya, atau dikaitkan dengan himpunan keduanya. Di sini himpunan B misalnya. Jadi kita sudah mendefinisikan ya. Jadi fungsi adalah aturan yang mengaitkan setiap unsur di A dengan tepat satu unsur di B atau di R ya, tergantung pemetaannya dari mana ke mana. Jadi kita teruskan. Kemudian untuk aturan fungsinya, tadi kita menyebut ada daerah domain ya. Domain itu berarti daerah ya, himpunan A ini kita sebut sebagai domain dari fungsi ini apa? Kalau ini fungsinya fungsi F, berarti ini namanya DF, daerah domain. Kemudian hasil pemetaannya ini kita namakan sebagai RF, rank ya. Atau kita menuliskan juga di sini apa yang maksud dengan daerah domain fungsi DF, yaitu kalau kita X bilangan real yang mana hasilnya juga bilangan real, fx nya bilangan realnya, ini elemen ya, lambangnya elemen R juga. Jadi karena pemetaan kita, misalnya kita punya Y sama dengan fx, jadi memetakan X, jadi mengaitkan X ke Y gitu ya, kita namakan ini sebagai aturan fungsi. Kenapa di sini X-nya bilangan real ya, daerah asalnya itu karena kita bicara tentang fungsi real, jadi dari bilangan real ke bilangan real gitu. Kemudian yang RF itu berarti kalau ini himpunan semua X-nya ya. Kalau RF itu himpunan semua hasil fungsi fx-nya yang kita ambil, dimana X-nya harus yang dari domain. Nah, jadi bukan X-nya semua bilangan real ya, X yang berasal dari daerah domainnya. Mungkin kita butuh contoh ya, bagaimana menentukan domain dan rank fungsi. Misalkan kita punya contohnya fungsi Y sama dengan X kuadrat. Ini domainnya apa? Ya, kalau kalian masih ingat ya, bagaimana menggambar fungsi Y sama dengan X kuadrat, pasti melalui 0,0,
1,1 dan seterusnya. Jadi ini seimbang kiri kanannya, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Oke, masih ingat ya, ini Y sama dengan X kuadrat. Nah, terlihat ini untuk ya sumbu X nya sebagai domainnya semua X memenuhi, jadi kita tahu bahwa DF nya merupakan semua bilangan real gitu ya. X nya kita bisa juga ya, kita langsung tulis saja X semua bilangan real memenuhi gitu, DF nya sama dengan bilangan real. Tetapi bagaimana dengan hasil fungsinya? Apakah semua bilangan real juga? Kalau kita lihat hasil fungsinya di atas sumbu X ya. Jadi ini terlihat ini X kuadrat, pastinya kita tahu tadi rank itu adalah ya ini fx atau kita lambangkan y. Tadi definisinya fx anggota bilangan real, berarti fx nya adalah x kuadrat. Nah, kalau x nya adalah bilangan real, tapi terlihat juga di sini bahwa x nya x kuadrat itu selalu lebih besar dari 0 ya. Nah, kita udah belajar sih, kita tahu dari sifat bilangan real x kuadrat selalu besar dari 0, sehingga kita simpulkan, sebentar kita menulisnya mungkin ganti ya. Jadi daerah ranknya itu Y sama dengan X kuadrat, dimana X nya adalah anggota domain ya, DF. Nah, kita tahu bahwa itu selalu lebih besar dari 0. Jadi ranknya adalah ya himpunan Y besar sama 0 gitu. Kan kita tahu bahwa X kuadrat besar 0, berarti daerah hasilnya Y besar sama 0 ya. Terlihat dari gambarnya ya, yang menjadi daerah hasilnya atau si Y nya di atas sumbu X.